Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita, hexatekno.com. Masih sama aku, Muhammad Beni Mustafa dari Divisi Hardware and Overclocking. Pada segmen video kali ini, aku mau bereksperimen ya, dengan membeli sebuah SSD NVMe yang cukup murah. Aku lihat tuh di e-commerce, ada sebuah SSD NVMe yang harganya nggak masuk akal teman-teman. Nah, penasaran kan apa itu SSD-nya? Nih, aku udah beli SSD RX7 NVMe 512GB. SSD ini memiliki harga yang cukup murah, teman-teman. Cuma 395 ribuan. 400 ribu masih kembali 5 ribu. Aku tuh penasaran banget sama performanya dan juga durability-nya. Kebetulan SSD ini udah aku beli sekitar 4 bulan yang lalu. Pokoknya akhir tahun lalu aku beli. Maka dari itu di video episode kali ini aku mau kasih experience-nya selama penggunaan SSD NVMe yang murah ini ya teman-teman. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Cus! Pada kesempatan kali ini, hexatekno.com bakal menjajal sebuah SSD yang sangat murah yang ada di pasar Indonesia, yaitu SSD RX7 NVMe yang seri 512GB. SSD ini memiliki harga yang sangat murah teman-teman, cuma Rp395.000 saat video ini dipublish ya. Untuk garansinya sendiri cukup lama, yaitu 3 tahun. Untuk experience after sales-nya nanti aku jelasin di sesi kesimpulan aja. Lanjut kita ke spesifikasinya ya. Untuk controllernya sendiri, SSD RX7 ini menggunakan controller Silicon Motion ya. Ini adalah controller yang biasa dipakai di merek-merek terkenal. Nah, aku penasaran nanti gimana performanya kalau di merek RX7 ini. Untuk interface-nya sendiri masih menggunakan PCI Express Gen ketiga ya, dengan revisi NVMe 1.3 ya. Untuk NAND chip-nya sendiri menggunakan merek dari Toshiba teman-teman. Secara umum untuk fitur-fiturnya dia sudah support Smart, Trim, dan Volatile Broadcast. Ketiganya itu cuman fitur umum ya, yang selalu ada di setiap SSD pabrikan zaman sekarang ini. Dengan harga semurah ini, kalian nggak bakal menemukan DRAM cache ya, karena harganya terlalu murah ya. Untuk form factor-nya sendiri, dia menggunakan form factor 2280 ya, dengan dimensi 8 cm, lebar 2,2 cm, dan ketebalan 2 mm ya. Untuk berat sendiri cuma 8 gram ya. Saat aku beli SSD RX7 NVMe 512GB ini, aku lihat di bagian iklannya, dari pihak RX7 mengklaim dalam hal performa, RX7 512GB NVMe ini memiliki sequential rate 2000 Mbps dan sequential rate 1600 Mbps. Kita langsung lanjut ke pengujiannya aja yuk. Kita buktikan apakah performanya mencapai yang diklaim RX7 tersebut. Spesifikasi pengujian yang kami gunakan, pada prosesor kami menggunakan Ryzen 9 5900X, motherboard Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, RAM Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200 MHz, power supply Corsair RM850X. Untuk skenario pengujiannya, pertama aku bakal running benchmark sintetis menggunakan Crystal Disk Mark dan SSD benchmark. Kemudian aku bakal uji copy paste file sebesar 6 GB. Setelah itu aku bakal menjalankan game AAA The Last of Us dan Uncharted di SSD ini. Kemudian yang terakhir aku bakal cek suhu operasionalnya. Berikut hasil pengujiannya. Pada pengujian kali ini kita akan membuka Crystal Disk Info untuk melihat informasi tentang SSD NVMe RX7 ini. Yang di partisi D terlihat di sini health 100%, temperatur idle udah menyentuh 43 derajat ya. Kita lihat hard disk Sentinel ya. Sini hard disk Sentinel saya gunakan untuk pembacaan suhu operasional nanti ya. Terus aku minimize. Kita mulai dengan Crystal Disk Mark. Kita running di D karena ini partisi dari RX7 ya.
berikut ini hasil dari Crystal Dismark ya. Ternyata kecepatan read dan write-nya cukup lumayan kencang ya RX7 ini. Terlihat di sini untuk sequential read-nya mencapai 1761,51 MB per second ya, dan write-nya 1578,70. Ya, ini performanya hampir mendekati yang diklaim oleh RX7 ya. Jadi untuk harga yang cukup murah ini 400 ribuan, performa ini udah sangat worth it. Nah, lanjut ke AS SSD benchmark yang RX7. Oke. Nah, untuk sequential rate-nya cukup tinggi 1594 Mbps dan sequential rate-nya 1354,16 Mbps ya. Skor akhir mencapai 3289. Skor yang lumayan cukup tinggi untuk SSD range harga 400 ribuan ya. Nah, untuk benchmark sintetis kurasa cukup kita coba copy file ya, film besar 6 GB ya. Kita coba copy file di partisi yang sama dahulu. Oh, ternyata cukup kencang tadi, 6 GB cuma 4 detikan ya ini, dan speednya mencapai 2 GB per second. Kita coba ke beda partisi antar SSD ya, ke C. Masih sama, cukup tinggi dan turun ke 400 MB. Masih sangat cepat ya, 6 GB cuma butuh waktu sekitar 10 detikan ke partisi yang lain, tapi dengan sistem SSD ya. Kita coba ke harddisk, partisi harddisk ya. Apakah ada penurunan performa yang cukup terasa? Kalau beda sistem, ternyata masih sangat kencang di awal-awal 2 GB per second dan turun ke 50-an Mbps. Ini mungkin ikut performa harddisk ya, write-nya harddisk kan cuma segini. Butuh waktu sekitar hampir 30 detik untuk mengcopy file 6 GB tadi ya. Nah, untuk copy file ini aku rasa cukup ya. Kita akan coba kita bermain game. Jelas ini gamenya udah ada di RX7 semua. Kita coba main The Last of Us Part 1 ini. Nah, kita udah masuk ke gamenya. Ngeloadnya cukup cepat ya, loadingnya sangat cepat. Biasanya kalau pakai harddisk atau SSD SATA itu ya agak kerasa sih loadingnya. Ini pakai RX7 cukup cepat ya loadingnya. Masuk ke gamenya, kita tunggu. Biasanya nanti muter di sini putih-putih parameter loadingnya. Biasanya cukup lama kalau pakai harddisk. Karena game ini membutuhkan storage minimal SSD ya kalau di sistem requirement-nya. Karena memang render shadernya itu dia terpisah, jadi memerlukan storage yang cepat. Nah, ini sangat cepat tadi, langsung ke setengah. Biasanya kalau pakai harddisk tuh mungkin 3 menit 5 menit kalau main game ini. Lama di shadernya ini, ngeload shadernya. Nah, udah masuk ke gamenya, smooth ya, nggak ada masalah ya. Kita lanjut ke game berikutnya aja. Kita coba main Uncharted ya. Uncharted ini juga perlu SSD yang kencang ini kalau ngeload gamenya ini. Buka gamenya cukup cepat ya. Sangat cepat sekali ngeload gamenya ini. Biasanya itu scene-nya yang pas gambar wajah-wajah karakter tadi butuh waktu sekitar 30 detikan ya. Itu tadi cuma 10 atau 5 detik udah langsung masuk. Oke, kita lanjutin gamenya. Kita loading. Oh, ternyata sangat cepat.
ngeloadingnya. Ya, sangat cepat sekali ya. Dan game berjalan cukup smooth di sini. Kita lanjut ke pengujian berikutnya aja. Berikut ini adalah perbedaan hasil pengujian suhu operasional RX 7 saat menggunakan heatsink dan saat tidak menggunakan heatsink ya. Terlihat di sini terdapat penurunan suhu saat menggunakan heatsink NVMe bawaan dari motherboard. Berikut ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk boot saat komputer mati sampai masuk ke desktop ya. Performa RX 7 ini untuk booting juga sangat kencang ya, mengalahkan SSD SATA 3 yang terdapat pada PC saya sebelumnya. Nah, sekian untuk pengujian kali ini, kita masuk ke sesi kesimpulan. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Dilihat dari hasil pengujian tadi ya, dalam hal performa, SSD NVMe RX 7 ini memiliki performa yang cukup kencang ya, untuk harga 400 ribuan. Selain kencang, masa garansi dari RX 7 ini 3 tahun ya lama garansinya. Nah, yang cukup disayangkan, SSD ini memiliki durability yang masih dipertanyakan ya teman-teman, karena beberapa ulasan pengguna itu ada yang bermasalah, tapi ada yang masih awet seperti itu. Nah, kebetulan dulu aku beli ini 4 bulan yang lalu ya, itu baru 3 mingguan ternyata udah bermasalah. Kadang kedetek, kadang tidak seperti itu, tapi aku PM langsung ke seller resminya, itu langsung suruh kirim langsung di RMA dan diganti unit baru ya. Kemudian unit yang baru ini udah aku pakai 3 bulan lebih. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan sangat baik ya. Nah, menurut aku buat kalian semua yang emang budgetnya mentok, mepet banget, nggak salah juga sih kalian kalau pengen coba-coba merek murah ini, RX 7 ini, karena after sales garansinya itu lumayan bagus ya. Kalau trouble atau terjadi masalah apa, itu diganti unit baru. Yang jadi masalah kalau SSD ini digunakan untuk pekerjaan penting, terus data-datanya itu penting banget, mending kalian ambil yang merek yang pasti-pasti aja. Mahal nggak masalah, yang penting lebih bandel ya. Kalau merek macam RX 7 ini dengan selisih harga yang begitu jauh karena murahnya kebangetan, jadi nggak mungkin ya barang semurah ini memiliki durabilitas seperti merek-merek yang lebih mahal. Yaitu tadi, paling ya untung-untungan ya. Kalau pas delalah dapetnya yang emang error, yang trouble, ya udah. Oke, sekian untuk video episode kali ini. Terus jangan lupa komen, like, and subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!